kesempatan ini saya ingin merekomendasikan untuk bagaimana kita ke depannya. Ya. Dengan keberadaan fenomena problema sosial masa kini, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi bangsa masa kini. Jadi teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi, kita ini disebut anak zaman. Kenapa anak zaman? Karena kita hidup di zaman ini. Revolusi teman-teman sekalian itu sudah mencapai 4.0. Ada revolusi 1.0, ada revolusi 2.0, ada revolusi 3.0, sampai mencapai 4.0. Belum puas dunia dengan hal revolusi sampai pada revolusi society 5.0. Kenapa muncul society 5.0? Itu keresahan. Ternyata manusia masa kini tidak mengindahkan perkembangan ini. Dia tidak menggunakan ke asas manfaat. Sebagaimana ideologi negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil beradab. Dia tidak menjunjung tinggi sisi kemanusiaan. Maka dari itu, sebagai generasi bangsa kita, dengan perkembangan zaman yang krisis moral, krisis pengetahuan, krisis spiritualitas ini, mari kita sama-sama jaga dan pelajari baik-baik diri kita agar kita tetap terjaga dari hal-hal demikian. Nah, untuk kedepannya, bagaimana kita menghadapi masa ini? Karena sekarang semua serba online. Uang sekarang serba pakai koin dan sebagainya. Dia tidak berlaku lagi. Hampir tidak berlaku lagi uang nantinya. Jadi yang berlaku pada akhirnya nanti adalah gold, oil, dan diamond. Apa itu gold? Emas. Oil, minyak. Diamond itu berlian. Jadi yang berlaku nanti itu. Makanya pada masa kini orang-orang sudah mulai menukar uangnya menjadi gold, menjadi oil, menjadi diamond. Nah, lalu bagaimana kita sebagai individu generasi bangsa ke depannya? Kita harus mempersiapkan 3 hal. Yang pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif bukan IPK yang baik, bukan IPK yang 4.0, bukan. Tapi kemampuan kita berpikir kritis terhadap fenomena sosial dan memperbaiki diri. Ya, menyelesaikan masalah, problem solving. Itulah kemampuan kognitif yang sebenarnya. Tapi bukan berarti nilai itu tidak baik, tidak. Maksud saya jangan tertuju hanya pada nilai 4.0 karena nilai 4 belum tentu Anda 4. Jadi yang sebenarnya kognitif itu adalah kemampuan berpikir kritis, kemampuan Anda menyelesaikan masalah sosial Anda, menyelesaikan masalah individu, menyelesaikan masalah keluarga. Itu yang disebut problem solving. Yang kedua adalah soft skill. Apa itu soft skill? Itu kemanusiaan Anda. Kemanusiaan Anda, empati Anda terhadap orang-orang di sekitar. Masa kini itu sudah hilang. Kenapa hilang? Karena kita sudah peduli terhadap diri sendiri saja. Di mana prinsip HP tadi hanya menjauhkan yang dekat, yang dan mendekatkan yang jauh. Tidak ada lagi kita saling cakap-mencakap, ya kan? Tidak ada lagi itu. Mari ya, kita jaga silaturahmi ini sebagai generasi bangsa yang melihat Pancasila sebagai nilai luhur negara ini. Yang ketiga adalah kemampuan teknologi. Jadi tidak boleh kita pungkiri bahwa ini zaman, kita tidak boleh lari dari teknologinya. Nanti akan dibilang gaptek, ya, gagal teknologi. Jadi 3 hal ini adalah poin utama sebagai bekal hidup kita sampai masa depan. Kognitif, soft skill, dan kemampuan teknologi. Jadi itu saja dari saya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi saya sendiri. Akhir kata, apabila ada sesuatu yang tidak berkenan di hati adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Apabila ada yang lebih, itu semuanya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.